Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kajian rutin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tafsir dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan sedikit dari surat Al-Lail yang sebelumnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada bagi seorang pun di sisinya kenikmatan, ya ada kenikmatan yang dibalas, yang perlu dibalas. Ay laisa li ahadin minal khalqi, tidak ada seorang pun dari makhluk ala hadzal atqa, ya terhadap orang yang paling bertakwa ini, nikmatun tujza, nikmat yang perlu dibalas, illa waqad kafa'ahu 'alaiha, kecuali dia telah memenuhinya, mencukupkannya. Ya, artinya orang yang bertakwa, yang sangat dermawan, ya memberi kepada orang lain, itu bukan karena membalas budi ya kepada orang lain, bukan karena ada nikmat yang orang lain berikan lalu dia membalasnya. Ya, meskipun ada, yaitu dia telah membalas, mencukupinya. Ya, dan setelah itu dia juga terus ya memberikan. Jadi bukan karena membalas pemberian manusia, tidak. Ya, wa rubbama baqiya lahul fadlu wal minnatu 'alan nas. Ya, dan barangkali tersisa baginya keutamaan dan anugerah ya terhadap manusia. Ya, jadi yang dia berikan tanpa karena pemberian orang lain, ya untuk membalas pemberian orang lain. Fatamahhadha abdan lillahi, maka dia secara murni ya sebagai hamba Allah, ya sebagai hamba bagi Allah, ya li'annahu raqiqu ihsanihi wahdah, ya karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kebaikannya semata, ya wa amma man baqiyat alaihi nikmatun nas falam yuzziha wa yukafiha fa innahu la budda an yatruka linnas wa yaf'alu lahum ma yunkisu ikhlasahu. Adapun orang ini yang tersisa ya kenikmatan orang lain, ya manusia lain terhadapnya yang dia tidak membalas ya dan tidak mencukupinya, maka dia harus meninggalkan untuk manusia. Ya, jadi kalau masih banyak berhutang budi kepada orang lain karena banyak nikmat orang lain terhadap dirinya, dia harus membalasnya, sehingga tujuannya itu adalah karena manusia, dan itu akan mengurangi keikhlasannya. Wa hadhil ayah wa in kanat mutanawilatan Ali Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayat ini meskipun
berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu anhu, bal qila, ya bahkan dikatakan inna nuzilat bisababihi, bahwa dia diturunkan, dengan sebabnya, ya sebab Abu Bakar Siddiq, fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min nikmatin tuzza. Karena sesungguhnya dia, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang perlu dia balas. Jadi tidak berhutang budi kepada orang lain. Hatta wala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya hatta hingga Rasulullah SAW sendiri ya. Bukan karena Abu Bakar berhutang budi kepada Rasul dengan diberikan banyak harta lalu dia harus membalasnya, tidak. Ya, illa nikmatar Rasul, kecuali ya hutang budinya adalah nikmat sebagai Rasul saja. Allati la yumkinu jazauha, yang tidak mungkin untuk membalasnya. Wa hiya nikmatu dakwah ila dinil Islam. Itu adalah nikmat dakwah kepada agama Islam, ya, wa ta'limil huda wa dinil haq, ya mengajarkan petunjuk dan agama yang benar. Fa inna lillahi wa rasulihi al-minnah ala kulli ahad. Karena sungguhnya bagi Allah dan Rasulnya ada anugerah bagi setiap orang, minnatan, suatu anugerah, la yumkinu laha jazaun wala muqabalah, yang tidak mungkin bisa dibalas, ya, dan bisa diberikan bandingannya. Fa innaha mutanawilatun, sesungguhnya ayat ini juga mencakup atau berkenaan ya likulli man ittasafa bihadzal wasfil fadili, bagi setiap orang yang memiliki sifat yang mulia ini, falam yabqa li ahadin alaihi minal khalqi, maka tidak tersisa bagi seorang pun atasnya dari makhluk ini nikmatun tuzza, nikmat yang perlu dibalas, babaqiyat a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, maka tersisalah amal-amalnya itu secara ikhlas, secara murni karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Walihada qala illa btigha'a wajhi rabbil alamin. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat berikutnya, kecuali dengan berharap wajah Robnya yang maha tinggi, dan wala saufa yardo, dan kelak dia akan menjadi ridho. Wa hadzal atqa bima yu'tihi Allahu min anwa'il karamati wal matubati. Inilah orang yang paling bertakwa dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari berbagai macam kemuliaan dan pahala. Jadi disebutkan tidak disebutkan maf'ul bihnya, ya, wala saufa yardo, maka dia benar-benar kelak ya akan ridho, akan merasa puas, senang. Tidak disebutkan puas terhadap apa. Ini menunjukkan umum dan menunjukkan banyak ya yang akan Allah berikan kepada dia. Ya tentu adalah kenikmatan di surga nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk ke surat berikutnya. Insyaallah program tafsir untuk As-Sa'di ini kita targetkan sampai juz amma, ya, juz amma selesai. Setelah itu kita bisa beralih ke kitab, ya, dan program yang lain insyaallah. Ini untuk dasar, ya. Tafsir berikutnya tafsir surah Asy-Syamsi, ya. Surat Asy-Syamsi wahia wa duhaha, ya, wahia makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, dan
bulan ya demi bulan apabila dia mengikuti matahari itu. Wan nahari idza jallaha ya, dan apabila siang menampakkannya, menampakkan matahari. Walail ya, dan demi malam ya. Idza yakshaha ya, apabila menutupinya. Wassama'i, dan demi langit. Wama banaha, dan bangunannya ya, atau bisa juga dan demi yang membangunnya. Ya, wal ardi wama tohaha ya, dan demi bumi serta penghamparannya. Ya, wa nafsi wa masawaha, dan jiwa ya serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bitawwaha, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, iya Rasul Allah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka ya, dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Baik, kelas sekalian, barangkali ada yang mau coba membaca ya tafsirnya, silakan. Ya, Pak Zainuddin ya, betul. Aqsama ta'ala bihadihil ayati al-adimati ala nafsi al-muplihati wa ghairiha minan nufusi al-fajirati. Faqala wasamsu wadduha ay nuruha wa nafuha. Ini atop ke apa ini? Nuri. Ya. Wa nafiha. Nuriha wa nafiha wasadiri minha. Enggak, wa nafiha as-sadiri. Iya. Wa nafiha as-sadiri minha. Wal qamari ida talaha ay tabi'aha fi manazili wan nuri wan nahari ida jallaha ay jalla ma'ala wajhil ardi wa awdahihi wa awdahahu wal laili ida yaghshaha wa awdahahu wal laili ida yaghshaha ida yaghsha wajhul ardi fayakunu ma'alaiha mudliman. Wajhal ardi fayakunu dari yaghsha.
Ya, wajhal fayakun. ardi fayakunu mudliman. Aqsamu ta'ala, Allah Ta'ala bersumpah dengan ayat ini, ayat yang mulia, yang agung, atas diri yang beruntung, wa ghairiha, dan yang lainnya, dari jiwa al-fajiro yang berdosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasamsi waduhaha ay nuriha, cahayanya dan manfaatnya, as-sodir, sodir pusat Yang darinya, bersumber. wal qamari, yang bersumber darinya, dan demi matahari, demi bulan, wal qamari idza talaha ay tabi'aha, mengikutinya di dalam tempatnya, pada tempatnya, dan cahayanya. Wan nahari idza jalla ay jalla itu nampaknya, menampakkan permukaan bumi dan sangat jelas padanya. Menampakkan apa yang ada di atas muka bumi. Menampakkan apa yang ada di atas permukaan bumi dan jelas dan nampak dan memperjelasnya. Dan tempatnya jelas. Walaili idza yaghshaha ay menutupi permukaan bumi, maka menjadikan atasnya itu menjadi gelap. Ya. Ya, jadi ini ada sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan, dan dia memiliki hak untuk bersumpah dengan makhluknya, ya, dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya, dan itu menunjukkan betapa penting, ya, makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sumpahnya agar menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, untuk menjadi renungan, tadabbur, ya, tafakur dalam kehidupan kita, sehingga mengetahui, ya, hakikat dari penciptaan itu, ya, yang kemudian menjadi tanda, ya, dan menyadarkan kita, ya, akan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi matahari dan cahayanya, ya, duhaha ay nuriha, jadi cahayanya yang terang, dan juga manfaat, ya, yang bersumber dari matahari itu. Ya, kita bisa renungkan, ya, bagaimana dan nanti yang menjadi muksam alaihnya, yaitu kan jiwa nanti itu, ya, jiwa yang beruntung dan jiwa yang pendosa atau yang jahat, yang buruk, ya. Maka Allah awali dengan bersumpah terhadap beberapa makhluknya. Ya, kita bisa merenungkan, ya, bagaimana nikmat matahari, ya, yang terbit, yang memberikan manfaat yang sangat besar, ya, terhadap kehidupan kita, gitu, ya. Dan juga bulan, ya, di malam hari, ya, apabila dia mengikuti di dalam manazil, ya, tempat-tempatnya, ketika matahari kemudian terbenam, lalu diikuti dengan datangnya bulan di malam hari itu, dan juga mengikuti dalam cahayanya. Wan nahari idza jallaha, ya, dan siang apabila telah menampakkan, ya. Ini kaitannya berarti matahari, ya, dengan siang, ya, yang bisa menampakkan apa yang ada di muka bumi dan membuatnya menjadi jelas. Ya, lalu malam, nah ini kaitannya dengan bulan tadi. Apabila menutupinya, yaitu menutupi
permukaan bumi, maka dia menjadi gelap ya. Fayakunu ma'alaiha mudliman. Ya, fata'aqubul zulmati waddiyai ya wasyamsu wal qamaru wasyamsi wal qamari, maka silih bergantinya kegelapan dan cahaya, ya kegelapan di malam dan cahaya di siang. Wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan, ala hadzal alami, terhadap alam ini, ya bintizamin, dengan keteraturan, wa itqanin, ya dan kesempurnaan ya di dalam pengaturannya, wa qiyamin, ya dan tegaknya lima solihi, atau tegaknya untuk kemaslahatan hamba, ya akbaru dalilin, adalah dalil yang paling besar, ala annallaha, bahwa Allah bikulli syai'in alim, maha mengetahui ya terhadap segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, dan maha berkuasa ya atas segala sesuatu, wa annaul ma'budu wahdah, dan bahwa dialah yang disembah ya semata-mata, alladzi kullu ma'budin siwahu batil, yang seluruh yang diibadahi selain daripadanya itu adalah batil. Baik ya, berikutnya silakan, ada lagi yang lain membaca. Wassama'i wa ma banaha, ya silakan. Ada yang lain? Yang siap untuk membaca? Nggak ada yang mencoba? Ya baik, kita lanjut. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit dan bangunannya. Nah, ini mengandung dua makna nanti ya, wa ma banaha ini. Ya tamil ya. Pertama ya, berkemungkinan an-nama mausulah, bahwa ma di sini adalah mausulah. Mausuliyah ya, kalau mausulah berarti bermakna alladzi ya, seperti alladzi. Fa yakunul iqsamu bisama'i wa baniha. Ya, kalau dia mausulah ini ma tetapi bermakna man ya. Maka bersumpahnya itu dengan langit dan yang membangunnya, wa huwallahu ta'ala. Ya, jadi kalau dia mausulah wasama'i wa ma banaha, maknanya wasama'i wa man banaha. Ya, karena di sini menunjukkan sumpah demi langit dan Allah yang membangunnya. Wa yatamilu, dan berkemungkinan annaha masdariyatun, bahwa dia adalah masdariyah. Kalau masdariyah berarti bisa mengalihkan fi'il di depannya menjadi masdar. Jadi kalau dianggap masdariyah wasama'i wa bunyaniha, begitu. Jadi bisa dialihkan ke bentuk masdarnya, wa bunyaniha. Maka fayakunul iqsamu, sumpahnya itu bisama wa bunyaniha. Ya, dan pembangunannya alladzi huwa ghayatun ma yuqaddaru minal ihkam, yang dia itu adalah puncak ya dari yang ditentukan dari kesempurnaannya. Ya, itqon itu ini masih sama ya, maknanya ini ihkam, itqom, dan ihsan.
Jadi maknanya kan melakukan sesuatu itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang maksimal. Ya, sehingga menjadi sempurna ya. Tentu kalau bagi Allah adalah kesempurnaan. Dan bagi manusia juga adalah kewajiban ya, sebagaimana dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan ya, untuk berbuat yang terbaik, yang maksimal dalam segala sesuatu itu. Sekemampuan manusia begitu ya, tidak salah-salah dalam melakukan amal soleh. Tapi harus maksimal totalitas. Itu yang dinamakan ihkam, itqon, dan ihsan. Ini sama maknanya. Wa nawi hadza, dan yang semisal dengan itu, qauluhu, firman-Nya, wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi dan apa yang dia hamparkan, apa yang dia Allah hamparkan bumi itu, ay maddaha ya, meluaskannya, apa, memanjangkannya, wa wasa'aha, dan meluaskannya. Fatama kanal kholku, maka makhluknya itu menjadi mudah ya, hina idin, pada saat itu, minal intifa'i biha, untuk memanfaatkannya, bijami'i aujuhil intifa'i, dengan seluruh ya bentuk kemanfaatan. Ya, ini sama dengan di surat An-Naba ya, alam najalir ardo mihada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menghamparkan bumi ini, artinya membuat bumi ini siap untuk ditinggali dan diambil manfaatnya. Ya, meskipun kita tahu bahwa di alam ini banyak zat-zat ya, atau hal-hal yang bisa berbahaya ya bagi manusia, misalnya bagi hewan, tetapi oleh Allah dijaga. Jadi bumi ini betul-betul cocok ya untuk bisa ditinggali ya oleh makhluk-makhluknya. Makanya oleh Allah diberikan penjagaan-penjagaan gitu ya. Ada lapisan-lapisan ozon misalnya begitu, yang melindungi ya, sehingga manusia dan makhluk lainnya bisa tinggal di atas muka bumi ini dengan nyaman begitu ya. Padahal kalau kita pelajari, kita kaji, ya itu kan bahaya-bahaya di alam ini, di atas permukaan bumi ini sangat banyak sekali. Ya, tapi karena karunia Allah, itu Allah jaga makhluk-makhluknya itu. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, yang ia sempurnakan jiwa itu, yahtamilu annal murada, berkemungkinan bahwa yang dimaksud dengannya, wa nafsi wa annal murada wa nafsi sa'iril makhluqati al hayawaniyah, demi ya jiwa seluruh makhluk-makhluk hewani, kama yu'ayyidu hadzal umum, ya, sebagaimana keumuman ini menguatkannya. Jadi di sini disebutkan demi jiwa, artinya umum, nafsin ya, dia menggunakan nakirah untuk menunjukkan umum. Bisa dipahami ya, berarti seluruh jiwa ya, makhluk yang ada nyawa, yang bernyawa, yang ada jiwanya. Wayah tamilu atau wayuh tamalu dimanjurkan, annal iqsam, bahwa bersumpahnya itu, binafsil insanil mukallaf ya, dengan jiwa manusia yang mukallaf. Jadi tidak semua jiwa, tapi jiwa manusia saja yang mukallaf. Wa bidalil lima ya'ti ba'dahu, dengan dalil apa yang akan datang setelahnya. Jadi kaitannya dalil berikutnya itu adalah berkaitan dengan manusia, sehingga bisa dikhususkan bahwa jiwa di sini maksudnya manusia ya, karena khitab utamanya adalah manusia. Ya, walaupun jin juga kan sebetulnya menjadi mukallaf juga ya.
Hanya tentu manusia lebih sempurna daripada jin. Wa ala kullin apapun itu gitu ya, apapun itu baik dari dua segi penafsiran tadi. Fan nafsu ayatun kabiratun min ayatihi. Jiwa itu adalah tanda yang besar dari tanda-tanda kekuasaannya, allati yahiqqul iqsamu biha, yang layak untuk bersumpah dengannya. Fa inna fi ghayatul lutfi ya wal khifati, sungguhnya jiwa itu ya sangat lembut dan tersembunyi, ya tidak terlihat. Syariatut tanaqquli, sangat cepat berpindah-pindah, wal harokati, bergerak, taghayyuri, berubah, wa ta'assuri, ya terpengaruh, wal infialatin nafsiyati, ya apa namanya, terpengaruh atau sensitif ya secara kejiwaannya, minal hammi, ya dari keinginan, wal iradah, dan keinginan, qasdu maksud, tujuan, wal hubi, cinta, wal bugdi, dan benci. Wahia lati laulaha, dan dialah kalau tanpanya, lakanal badanu mujarroda timsalin. Jadi kalau tanpa adanya jiwa, adanya nyawa ya di dalam tubuh, maka tentu tubuh itu hanya sebatas timsalin, sebatas patung saja. La faidata fihi, tidak ada faidahnya. Wa taswiyatiha ala ma hiya alaihi, dan penyempurnaan atas hakikatnya, ala ma hiya alaihi, penyempurnaan jiwa itu. Jadi tidak hanya sebatas jiwa yang diciptakan begitu saja, tetapi juga diberikan kesempurnaan ya pada jiwanya itu. Ayatun min ayatillahil azimah, adalah ayat tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Ya, jadi dari ayat ini kita menjadi dorongan bagi kita untuk mentafakuri, mentadaburi tentang jiwa kita sendiri. Ya. Sehingga dengan tadabur, dengan tafakur terhadap alam semesta dan juga terhadap diri kita sendiri, ya itu bisa melahirkan ilmu begitu ya. Bisa melahirkan ilmu tentang jiwa ya manusia. Nah, makanya sebetulnya ilmu tentang jiwa manusia itu kita bisa pelajari ya dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat jiwa manusia. Sehingga banyak para ulama yang menulis ya kitab-kitab tentang jiwa manusia. Ya, misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, beliau cukup banyak karya-karya beliau dalam tentang jiwa manusia ini, dan tujuannya memang untuk membersihkan jiwa itu dari kekotoran ya, dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati begitu ya. Karena itu tujuan intinya, karena setelah itu Allah sebutkan wa qauluhu, dan firman-Nya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Ayat tahara nafsahu minadz dzunub, yaitu maksudnya adalah membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, wa naqaha minal uyubi, dan membersihkannya dari aib-aib, wa raqqaha bi ta'atillah, melembutkannya dengan ketaatan kepada Allah, wa 'allaha, dan meninggikannya bil ilmin nafi'i wal amali sholihi, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, jadi kalau kita ingin belajar tentang jiwa manusia ya, kita kaji terlebih dahulu
sumber yang dipastikan kebenarannya, yaitu ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Ya, dari situlah kemudian kita bisa mengembangkan, dan tujuannya untuk penyucian. Ya, berbeda dengan misalnya ilmu psikologi yang dibuat ya oleh orang-orang Barat, orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir yang penelitian mereka tidak berangkat dari hakikat yang sesungguhnya, ya, apa yang berasal dari Allah, karena dialah pencipta ya dari jiwa manusia, sehingga banyak hal-hal yang hanya sebagai perkiraan saja. Ya, sebagaimana Allah sebutkan bahwa orang-orang kafir itu ya alamuna zahiram minal hayati dunya, mereka hanya tahu zahirnya saja. Jadi membahas jiwa, tetapi yang dibahas bukan jiwanya. Ya, tapi perilaku-perilakunya yang ditimbulkan, dan itu pun lebih melihatnya itu kepada fisik saja. Ya, sisi fisiknya saja, tidak melihat bagaimana rohaninya ya. Sifat-sifat rohani ya, yang justru itu yang lebih penting ya, jiwa manusia itu. Yang dalam Islam sebetulnya lebih lengkap ya pembahasannya itu ya, dan tidak semata-mata mempelajari kondisinya ya, tapi juga dari sana bisa diusahakan ya untuk mensucikannya itu bagaimana. Karena yang menjadi tujuan adalah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugilah orang yang mengontorinya. Ay akhfa nafsahul karimata, menyembunyikan jiwanya yang mulia, alati laysat ya haqiqatan biqom'iha, yang bukan hakikatnya dengan menghilangkan dengan menutupinya ya, mengotorinya, menutupinya dengan kotoran, birodaili ya, dengan keburukan wadunuwi minal uyub, dan kehinaan dari aib, wadzunubi dan dosa, wa tarki ma yukammiluha wa yunammiha, dan meninggalkan apa yang menyempurnakannya dan menumbuhkannya, wastimali ma yushinuha wa yudassiha, dan menggunakan apa yang membuatnya buruk dan membuatnya kotor. Ya. Gitu. Jadi orang yang mengotorinya, mengotori jiwa ya artinya dia menutupi dengan kekotoran ya dari dosa-dosa. Ya, tidak melakukan usaha untuk mensucikan dirinya ya, artinya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, idza ajnaba zanban ya, nukitat fi qalbihi ya nuktatun sauda, ya diberikan titik ya di dalam hatinya itu, satu titik hitam. Ya, kalau dia tidak bertobat ya, memohon ampun, memperbaiki diri, maka titik itu tetap ada, dan ketika bertambah lagi dosanya ya terus bertambah titik-titik itu sehingga menjadi hitam. Ya, berbeda dengan orang yang bertobat, mensucikan diri, memperbaiki dirinya, maka setiap dosa itu diberikan titik, maka titik itu dihapus ya dengan bertobat tadi itu. Ya, berbuat dosa lagi lalu bertobat lagi, terus begitu dihapus lagi oleh Allah. Ini adalah bedanya ya antara orang yang mensucikan diri dan orang yang mengotorinya. Nah, orang yang mensucikan diri juga kan tidak bisa terlepas dari dosa ya, karena manusia pasti ada khilaf ya, salah gitu. Sehingga nanti di dalam ilmu tentang tazkiyatun nafsi, pencucian jiwa ya, atau disebut juga dengan ilmu suluk, ilmu akhlak atau tasawuf,
Ya, tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Ya, makanya misalnya dalam apa namanya program ilmu syairi dasar yang kita bahas itu mengkaji ringkasan atau intisari dari kitabnya Imam Al-Ghazali ya, Ihya Ulumuddin. Itu beliau membagi 4 pembahasan dalam kitabnya itu, yaitu pertama tentang rub'ul ibadat, tentang ibadah, yang kedua tentang adah, kebiasaan sehari-hari ya, bagaimana adab-adabnya. Yang ketiga rub'ul muhlikat, ya bagian seperempat yang bisa membinasakan, membahayakan. Nah, itu dibahas tentang penyakit-penyakit hati. Jadi ketahui ya tentang penyakit hati itu seperti apa, apa namanya, sangat beraneka ragam, sangat banyak. Lalu setelah itu yang keempat dibahas al-munjiat yang bisa menyelamatkan. Jadi usaha-usaha untuk bisa sampai kepada bersihnya hati. Yaitu dimulai dari tobat, ya, jujur dan sebagainya, syukur, sabar, itu dibahas. Ini dikaji dalam ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatin nafs. Tentu ilmu tasawuf yang benar ya, tidak terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangannya yang betul-betul disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak karya-karya ulama itu ya, baik itu Imam Ghazali misalnya ataupun Imam Ibnul Jauzi ya, beliau juga cukup banyak karya-karya beliau dalam bidang ini. Makanya dari Ihya Ulumuddin itu oleh Imam Ibnul Jauzi dituliskan kembali ya dengan karya beliau Minhajul Qasidin, yang kemudian nanti diringkas ya, banyak ya karya-karya lain, misalnya Tibul Ruhani ya, Ibnul Jauzi itu menulis, ada Soidul Khotir dan sebagainya. Kata-katanya sangat bagus sekali ya, bisa menyentuh kepada jiwa. Juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, beliau juga ahli dalam ilmu tasawuf, tapi tasawuf yang betul-betul dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karya beliau yang paling besar dalam tasawuf ya adalah apa namanya, Madarijus Salikin ya. Madarijus Salikin itu kitab tasawuf ya, begitu. Sampai Ibnu Taimiyah juga misalnya beliau menulis ya tentang masalah tasawuf itu, apa namanya, yang beliau namakan dengan a'malul qulub ya, amalan hati. Banyak karya-karya ulama yang bisa kita pelajari. Kadzabat Samudu bitaqwaha ya. Samud telah kaum Samud telah berbuat mendustakan, mengingkari, tidak percaya, tidak beriman ya, bitaqwaha ya. Ai bisa babi tugiani ya, yaitu dengan sebab riba di sini menunjukkan di sababiyah ya. Oleh sebab ke sewenang-wenangannya, kedurhakaannya. Bisa babi tugianiha wa tarafu'iha alal anil haqqi, dan merasa lebih tinggi daripada kebenaran, wa utuwiha ala rasulihim ya, dan kesombongan mereka terhadap rasul mereka. Ya, idzin ba'atsa ashqaha, ketika apa namanya, diutus, ya in bahasa wazan in fa'ala ya, itu menunjukkan lil mutawa'ah, jadi terutus atau diutus orang yang paling celaka ya di antara mereka. Ay ashqal kabilah, haknya ini maksudnya kembali ke lafad yang tersirat ya, yaitu kabilah. Karena ad itu kan apa, Samud ya, Samud itu adalah kabilah. Ya, jadi Samud itu kan
juga dianggap mu'annas juga kan, kadzabat samudu ini mu'annas pakai ta ta'nis. Ya karena memang di anggap yang tersirat, ada yang kata yang tersirat yaitu qabilah. Qabilah itu mu'annas. Ya, maka haknya juga ini kembali kepada qabilah Samud begitu. Dia yang paling celaka dari qabilah Samud, asqal qabilati. Wa huwa Qudar bin Salib. Nah, ini namanya Qudar bin Salib apa namanya? Li ukriha atau li akriha ya untuk menyembelihnya. Hina ittafaqu ala dzalika, ketika mereka bersepakat atas hal tersebut, wa amaruhu dan memerintahkannya, fa'tamarolahum maka dia melaksanakan perintah itu ya bagi mereka. Nah, jadi yang paling sengsaranya itu ya adalah Qudar bin Salib karena dialah yang berani kemudian menyembelih unta ya. Menyembelih unta Allah ya yang menjadikan sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh yang keluar dari batu ya, sehingga disebut unta Allah itu karena memang tidak dilahirkan melalui induknya itu karena lahir muncul langsung dari batu unta itu, dari batu besar. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka Rasulullah, maksudnya adalah Shalih alaihi salam, muhadziran, dalam rangka memperingatkan naqatallahi. Nah, ini dalam ilmu nahu disebut uslub tahdzir ya. Uslub tahdzir naqatallahi. Jadi ihzaru, berhati-hatilah terhadap unta Allah ini. Ya, agar ihzaru aqra naqatillahi. Maksudnya adalah berhati-hatilah dari menyembelih unta Allah ini, artinya jangan disembelih. Wasuqiyaha, dan air minumnya. Ya, allati ja'alaha lakum, yang Allah jadikan dia bagi kalian sebagai tanda yang besar. Jadi sebagai mukjizat, ya, mukjizat Nabi Saleh ya yang diperlihatkan kepada kaumnya itu. Wala tuqabilu nikmatallahi alaikum, dan jangan kalian membalas nikmat Allah itu atas kalian bisaqti labaniha, dengan meminum susunya, an ta'kiruha ya, dengan kalian menyembelihnya. Fakadzabu nabiyahum shalihan, maka mereka mendustakan nabi mereka yaitu Saleh. Fa'aqaruha ya, maka mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim, maka Allah membinasakan mereka dengan oleh sebab dosa mereka. Ya, ayat damaru alaihi, membinasakan mereka, wa ammahum biiqabihi, dan apa namanya, mengumumkan atau menerapkan ya secara umum dengan siksanya. Jadi siksanya ditimpakan oleh Allah kepada mereka seluruhnya gitu ya, karena mereka mengingkari. Wa arsala alaihim sayhata, dan Allah mengutus kepada mereka suara yang keras ya, min fauqihim, dari atas ya mereka. Wa rajfata min tahtihim, dan guncangan dari bawah mereka ya, jadi bawah diguncangkan, lalu dari atas ada suara yang sangat keras yang menggelegar. Fa asbahu jasimina ala raqbihim, maka mereka menjadi jasad-jasad ya tanpa nyawa di atas tunggangan mereka. La tajidu minhum da'iyan wala mujiban, kamu tidak mendapatkan dari mereka yang menyeru dan yang menjawab ya. Fasawaha, maka Allah meratakan alaihim atas mereka, sawa bainahum fil uqubah ya, maknanya juga bisa sawatu menyamakan
di antara mereka dalam hukuman, semuanya dihukum dengan sama. Ya, atau juga ada yang memaknainya menyamaratakan dengan tanah ini. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat yang dia lakukan, ya. Gitu sih. Tidak ada yang ditakuti oleh Allah, ya, justru Allah yang ditakuti. Ayat tabi'ataha. Uqbaha ayat tabi'ataha, ya, yaitu maksudnya ada akibat, itu akibat yang menyertai, ya, setelah perbuatannya itu. Wa kaifa yakhafu man huwa qahirun la yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluqun. Bagaimana dia takut, ya, bagaimana takut yang dia itu maha berkuasa, ya, maha menerapkan, ya, kehendaknya yang tidak keluar dari kehendak, dari tindakannya itu satu makhluk pun, ya, karena semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ya, al-hakimu fi kulli ma qadahu wa syara'ahu. Maha bijaksana dalam setiap apa yang dia tentukan, putuskan, dan dia syariatkan. Ya, jadi ini sebagai pelajaran bagi kita, ya, tentang bagaimana orang-orang kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Shalih alaihissalam, yang mereka itu tidak mau membersihkan hati mereka, ya. Ini sebagai contoh orang yang tidak mensucikan hati, tidak membersihkan hatinya, tapi mengotorinya, padahal sudah jelas, ya, tanda yang Allah berikan, ya, tanda kekuasaannya, ya, sehingga kemudian Allah membinasakan mereka. Begitu. Nah, ini juga artinya bahwa di antara, ya, untuk mensucikan jiwa kita adalah dengan banyak, ya, mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, sehingga akan timbul kesadaran, ya, di dalam jiwa, dalam hati kita, ya, akan kekuasaan Allah, sehingga sampailah kepada keimanan, begitu, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Makanya Allah telah memberikan ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan, baik itu dalam ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, ya, ataupun ayat Qur'aniyah, ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran, hadis, ya, yang itu berisi syariat-syariat yang harus kita laksanakan. Baik, wallahu a'lam bishawab, ya, sekalian, itu pembahasan di surat Asy-Syamsi. Barangkali ada yang ditanyakan mungkin sedikit. Cukup, ya, insyaallah, ya, dari pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan, ya, Pak. Untuk surat berikutnya Ustaz apa, Ustaz? Surat ini, ya, Al-Balad, Ustaz? Seterusnya, ya, ke atas. Ke atas. Oh. Ya, ke atas, ya. Jadi sampai nanti di akhir berarti surat An-Naba, insyaallah. Terakhir, setelah itu bisa kita beralih ke kitab lain, insyaallah. Ini kalau subuh kan udah mulai nambah nih, Ustaznya. Kadang-kadang kita mulainya mungkin ditambah, Ustaz, jamnya jangan 5 tepat, jadi nggak keburu. Ya, emang segitu Pak jadwalnya, saya menyesuaikan juga. Soalnya jam 6 nih saya udah langsung siap berangkat, ya, untuk mengajar. Saya kadang-kadang telat. Jadi, ya, disesuaikan saja dengan waktu yang tersedia, Pak. Iya. Ya, syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.